Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairul anam wa misbahul dhalam. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus solihati ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, usikum nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini dan di hari yang mulia ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah al-fakir untuk berwasiat kepada diri pribadi, pada khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dhahiron wa batinan. Secara dhahir kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara batiniah kita berusaha menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela yang sekiranya bisa mengurangi bahkan mengikis habis pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal takwa semata, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan memperoleh kebahagiaan sa'idud daraini, kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara ini, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak yang bersifat kekal dan abadi. Tak lupa pula, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur yang sedalam-kedalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang dianugerahkan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah masih berkenan untuk menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita dari rumah untuk menuju ke rumahnya Allah yang sangat kita cintai dan kita banggakan ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwa semua yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan. Ada siang, tentunya ada malam. Ada pagi, tentunya ada sore. Ada surga, tentunya ada neraka. Ada pejabat, tentunya ada rakyat. Ada yang kaya, tentunya ada yang kurang tak berpunya. Ada pemimpin, tentunya ada yang dipimpin. Oleh karena itu, dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya akan kepemimpinannya tersebut.
Kita secara personal, secara pribadi adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita memilah dan memilih sesuatu itu yang hak dan yang batil. Mana yang konstruktif dan mana yang destruktif. Bagaimana kita, dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di orang sekeliling kita, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita di dalam keluarga, maka kita sebagai pemimpin bagi keluarga itu, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya ketika di keluarga. Ketika di masjid seseorang menjadi pemimpin suatu masjid, maka suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh umatnya, oleh jamaah, lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi pemimpin dari suatu organisasi tertentu, maka suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh umatnya, lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potret pemimpin yang model apa yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ini sebuah pertanyaan yang ringan, akan tapi jawabannya senantiasa berat. Namun demikian, marilah kita jawab bersama-sama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita ketahui bersama, kita pahami bersama bahwa satu-satunya orang pemimpin dunia yang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa pemimpin ideal menurut ajaran agama Islam, yakni junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut hari ini terkandung bahwa yang pertama adalah ada lakot, itu harfu taukid, sungguh, dalam pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh. Kalau sudah demikian adanya, maka tidak ada keraguan lagi di dalam benak kita sebagai orang-orang yang beriman dan memeluk agama yang kita cintai, yakni agama Islam. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kriteria yang pertama adalah yakni aziz, seorang pemimpin yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memahami dan mengetahui apa yang menjadi tidak kuatnya seorang hamba. Rasulullah sangat mengetahui betul kepada apa yang diinginkan oleh umatnya, sakit yang derita oleh umatnya. Rasulullah sangatlah memahami. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Rasulullah pernah membuat statement, jikalau ada umat saya yang kelaparan, maka saya orang pertama yang akan menyandang lapar tersebut. Jikalau ada umat kami, umat saya yang kenyang, maka orang yang terakhir kenyangnya adalah saya. Itu statement Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kriteria yang kedua, yakni seorang pemimpin, baik itu kita pemimpin diri kita,
kapasitas kita sebagai pemimpin di keluarga. Maka yang kedua, yakni senantiasa mengarahkan sekaligus menyerukan kepada diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa menjaga keselamatan kita dari api neraka. Kalau sudah demikian, tidak mungkin bahwa sebagai seorang pemimpin diri kita, pemimpin keluarga, untuk tidak menyerukan kepada anggota keluarga kita, kepada diri kita, kepada umat kita, kepada jamaah kita, dan tak bosan-bosan untuk mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang ketiga, yakni senantiasa Raufur Rahim. Senantiasa menebarkan kasih sayang di mana-mana kepada umatnya, kepada siapapun. Dan itulah yang menjadi kriteria seorang pemimpin yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dirapun teman-teman, sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni contoh yang bagus, suri tauladan yang bagus. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang menginginkan kepada keridhaan Allah dan akan bertemu di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku utus wahai engkau Muhammad, kata Allah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa demikian? Korelasinya antara ayat Al-Quran tersebut dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah yang menjadi pertanyaan. Mengapa Rasulullah tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang panglima perang yang hebat? Padahal Rasulullah Muhammad SAW kita ketahui, kita pahami bersama adalah merupakan panglima yang terhebat di seluruh alam semesta ini. Karena jawabannya tidak semua panglima perang itu mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik sekaligus bisa dijadikan contoh yang baik. Rasulullah tidak diutus oleh Allah untuk menjadi seorang politikus yang hebat, yang ulu. Padahal beliau adalah diplomator dunia nomor 1. Jawabannya apa? Karena tidak semua seorang legislator dan diplomator bisa dijadikan contoh yang bagus dan berakhlakul karimah. Pun Rasulullah tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya. Mengapa demikian hadirin? Padahal beliau adalah orang yang kaya dan sangat-sangat kaya. Jawabannya adalah karena tidak semua orang kaya bisa dijadikan contoh dan menjadi mempunyai akhlak yang baik sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai akhir dari khutbah Al-Fakir, marilah kita bersama-sama, sekecil apapun suatu amalan yang digariskan oleh Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita contoh sekecil apapun. Mudah-mudahan sekecil ini amal itu bisa menjadikan keberkahan, bisa menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita, saudara kita, orang tua kita, hadirin kita oleh Allah diberi kekuatan iman dan Islam senantiasa berada di rel yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita, saudara kita, orang tua kita, hadirin kita, anak-anak cucu kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibungkasi dengan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di sini, saudara-saudara kita, oleh Allah dikumpulkan di dunia ini dan di akhirat kelak dikumpulkan di dalam benderanya Rasulullah Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه حسن عليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقال في آية آخر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات يا الله ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.